Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Vanessa, saya dengan NIM 0569356638. Saya adalah mahasiswa program studi ilmu komunikasi di Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema perubahan iklim terhadap generasi muda. Mari langsung saja kita mulai pidatonya. Teman-teman semua, kita adalah generasi yang peduli lingkungan di masa depan kita. Bayangkan, dunia ini yang kita warisi dari generasi sebelumnya kini menghadapi ancaman besar yang bisa mengubah hidup kita selamanya. Dan hari ini, saya ingin berbicara tentang topik yang sangat relevan bagi kita semua, yaitu dampak perubahan iklim terhadap generasi muda. Ini bukan sekedar isu lingkungan, ini adalah tantangan yang mempengaruhi kesehatan kita, pendidikan kita, dan bahkan peluang ekonomi kita di masa depan. Dengan sumber data terpercaya seperti IPCC, UNICEF, dan juga WHO, saya akan membagikan fakta-fakta mengejutkan yang lebih penting bagaimana kita bisa bertindak untuk mencegahnya. Mari kita mulai perjalanan ini bersama, karena masa depan hijau ada di tangan kita. Pertama-tama, mari kita pahami apa itu perubahan iklim dan mengapa ia begitu mengancam bagi generasi muda seperti kita sekarang. Menurut laporan IPCC pada tahun 2023, suhu global telah meningkat sebesar 1,1 derajat Celcius sejak era praindustri. Ini bukan angka biasa, berarti cuaca ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan juga badai lebih sering terjadi. Dan dampaknya paling keras dirasakan oleh kita sebagai generasi muda. Bayangkan saja, kita yang berusia 15 sampai dengan 25 tahun sekarang akan menghadapi dunia di mana resiko kerugian ekonomi akibat bencana alam semakin tinggi. Ini bukan lagi masalah orang tua, namun ini adalah realitas kita. Dan sekarang, mari kita berbicara tentang dampak spesifiknya. Pertama, kesehatan fisik dan juga mental kita. WHO melaporkan bahwa perubahan iklim berkontribusi pada 250.000 kematian per tahun di antara 2030 sampai dengan 2050. Bagi generasi muda, ini berarti resiko lebih tinggi terkena penyakit demam berdarah atau gangguan pernafasan akibat polusi udara yang meningkat. Cuaca ekstrim juga memicu stres mental. Bayangkan, sekolah atau kampus kita terpaksa ditutup karena banjir. Atau kita juga harus menghadapi kecemasan karena kekurangan air bersih. UNICEF pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa 1 dari 6 anak di dunia ini sudah terkena dampak ini, termasuk risiko kekurangan air dan juga gangguan pendidikan akibat bencana alam. Ini bukan statistik, ini adalah cerita nyata dari teman-teman kita di seluruh dunia yang kehilangan hari-hari sekolah atau bahkan rumah mereka. Yang kedua, pendidikan dan juga peluang ekonomi kita akan terancam. Dengan bencana yang lebih sering ini, sekolah bisa rusak dan akses pendidikan berkualitas bisa terganggu. Secara ekonomi, perubahan iklim bisa menghambat pertumbuhan karir kita. Misalnya, industri pertanian yang terganggu akibat kekeringan dan juga akan mempengaruhi pekerjaan masa depan. Tapi, jangan khawatir teman-teman semua. Ada harapan kita bisa beradaptasi dan juga mencegahnya. Mulailah dengan gaya hidup berkelanjutan, mengurangi emisi karbon dengan menggunakan transportasi umum, mengurangi sampah plastik, atau mendukung kebijakan lingkungan seperti transmisi ke energi terbarukan. Orang tua di sini juga pasti bisa mendukung anak-anak mereka dengan mengajarkan kebiasaan hijau sejak dini. Dan yang paling menginspirasi adalah peran kita sebagai generasi muda. Mari libatkan dalam gerakan iklim, mulai dari kampanye sekolah seperti pengumpulan sampah atau kampanye di media sosial untuk mendesak pemerintah. Ingat, perubahan dimulai dari diri kita. Dengan hal kecil seperti ini, kita bisa membangun masa depan yang lebih hijau, di mana kesehatan kita terjaga, pendidikan kita lancar, dan juga ekonomi kita berkembang tanpa ancaman iklim. Sahabat-sahabat muda, dampak perubahan iklim terhadap generasi kita bukanlah takdir yang terhindarkan. Ini adalah panggilan untuk kita agar bertindak.
Dari data IPCC, UNICEF dan juga WHO, kita tahu bahwa risiko kesehatan, pendidikan, dan juga ekonomi kita nyata. Tetapi begitu pula kekuatan kita untuk berubah. Mari kita mulai hari ini. Adopsi gaya hidup berkelanjutan. Dukung kebijakan hijau dan juga bergabung dalam gerakan iklim. Bersama kita bisa menciptakan dunia lebih baik untuk kita dan juga generasi yang akan mendatang. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita jadikan kata-kata menjadi aksi nyata. Salam hijau untuk kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.